Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak didik saya sekalian. Di kelas 12 di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita di bab 1 belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Peta konsep bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ada 4. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Itu terbagi atas 2, makna hak warga negara dan makna kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Itu juga terbagi 2. Yang pertama, hak warga negara dalam Pancasila. Yang kedua, kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terbagi atas 2, kasus pelanggaran hak warga negara, dan yang kedua, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu juga terbagi 2, penanganan pelanggaran hak warga negara dan penanganan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, untuk video kita yang ini kita hanya membatasi tentang makna hak warga negara. 1. Makna hak warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, baik secara paksa atau tidak secara paksa. Seperti yang dipelajari di kelas 10, hak asasi manusia, hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir dan sampai mati. Di sini pengertian hak warga negara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Hanya saja kebebasan itu dibatasi oleh undang-undang, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Setiap warga negara wajib atau berhak memperoleh sesuatu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Di sini macam-macam hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai pasal 34. Nah, di sini hanya beberapa contoh hak warga negara yang saya tampilkan. Yang pertama, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Nah, di pasal 27 itu bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi warga negaranya, bagi masyarakat, bagi penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara menjamin kehidupan yang layak dan pekerjaan. Makanya negara bekerja sama dengan negara-negara luar mengirimkan tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri. Nah, itu salah satu upaya pemerintah di dalam melaksanakan pasal 27 ayat 2 ini. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Itu di pasal 23. Jadi kita, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda, berhak ketika negara membutuhkan tenaga kita untuk melaksanakan atau mempertahankan negara kita dari gangguan dari luar, kita wajib ikut serta dalam upaya mempertahankan negara Indonesia. Setidak-tidaknya kita menjaga keamanan dan ketertiban negara Republik Indonesia. Yang keempat, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam berserikat, berkumpul maupun mengeluarkan pendapat.
secara lisan dan tulisan. Nah, di sini tiap-tiap warga negara berhak membuat perkumpulan, membuat organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, kemudian berhak mengeluarkan pendapat secara lisan atau secara tulisan, yaitu mungkin memilih presiden, DPR, DPRD, bupati, wali kota, gubernur. Setiap warga negara berhak memberikan satu suara untuk pemilihan umum. Kemudian yang kelima, setiap warga negara berhak memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai. Nah, jadi kita dilindungi negara untuk memeluk agama bebas. Kemudian menjalankan agama tersebut, beribadah kita bebas dan dilindungi. Mungkin ketika kondisi negara kita kurang kondusif, TNI Polri akan menjaga tempat atau rumah-rumah ibadah, tempat orang melakukan ibadah keagamaannya, supaya para umat beragama merasa tenang di dalam beribadah. Kemudian hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, di bawah Undang-Undang Dasar tadi. Contohnya mungkin Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Ketika mungkin warga negara Indonesia pindah kewarganegaraan ke Malaysia, secara otomatis hak yang berkaitan dengan konstitusional dan hak hukum di Indonesia menjadi lepas. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Kiranya mungkin materi untuk pertemuan kita ini kita padakan sampai hak warga negara. Terima kasih telah bergabung di video saya ini.